Usai konflik dengan Iran, Trump kini juga mengancam sekutunya Inggris dan Spanyol. Lebih lengkapnya kita ulas sikap Donald Trump ini bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Pak Reza Shah, selamat malam. Selamat malam, salam dari Bandung. Iya, ada juga Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau ke Pak Teguh Reza Shah dulu. Pak Teguh, baru-baru ini sekarang Trump mengancam sekutunya Spanyol dan Inggris kalau tidak mau kemudian mendukung Amerika Serikat minimal saja meminjamkan pangkalan militernya begitu untuk menyerang Iran. Apakah Anda anggap gertakan ini sangat serius untuk Trump kepada Spanyol dan juga Inggris yang tak mau membantu Trump? Pertama, Trump sedang sangat percaya diri ya, karena dalam aturan Kongres yang baru, Senat yang baru sekarang, dia menang itu. Dia menang dengan skor 57% banding 43%. Jadi ini yang membuat masyarakat Amerika Serikat yang sebelumnya berpikir Amerika Serikat tidak akan masuk ke dalam perang selanjutnya, tapi membangun kesejahteraan dalam negeri, malah maju untuk perang. Ini bikin kaget. Pada saat yang sama, memang agak unik ya, mereka memiliki North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang sebenarnya berputar-putar di kawasan Eropa saja. Tapi dengan perintah dari Trump yang sangat percaya diri tersebut, maka Inggris goyah, Spanyol pun goyah, karena dalam aturan NATO itu ada aturan yang mengatakan bahwa dalam hal salah seorang anggota di antara kami itu terancam, maka semuanya akan menganggap itu ancaman bersama dan akan bertindak sesuai dengan namanya constitutional process. Jadi akan bergerak sesuai dengan proses konstitusional yang berlaku di masing-masing negara. Maka ini membuat Inggris tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Trump. Walaupun seminggu terakhir Inggris mengatakan tidak punya kepentingan di sana, tapi ternyata tekanan dari Trump itu memang luar biasa. Oke, sebenarnya kenapa sih hal ini tekanan Trump yang begitu luar biasa sendiri, Pak Teguh? Memang dari PM Inggris awalnya kan mempersilahkan untuk menggunakan pangkalan militernya, kemudian diralat lagi begitu ya oleh Perdana Menteri Inggris bahwa tak didikte gitu kepentingan sepihak untuk negara lainnya. Begitu juga dengan Spanyol yang terang-terangan bahwa tidak akan mendukung operasi yang bertentangan dengan piagam PBB. Apakah mereka berani kemudian untuk menentang secara lebih lengkap lagi untuk Trump ini, Spanyol dan Inggris? Memang figur Trump ini sangat menakutkan ya, sangat menakutkan bagi kalangan NATO sendiri. Trump sudah pernah mengatakan akan mengambil alih Greenland. Kemudian Trump akan berani mengatakan bahwa ayo kumpulin semua NATO itu tidak akan berarti apa-apa tanpa saya. Karena memang 70% anggaran NATO itu dibiayai oleh Amerika Serikat. Dan Inggris dan semua anggota NATO sudah melihat kalau Trump sudah berbicara itu harus dilaksanakan. Karena Trump tidak sungkan-sungkan mengaitkan isu dukungan ini dengan tarif. Bahkan Trump mengatakan kalau perlu tarif buat Anda semua kami naikkan di atas 50%. Jadi bukan hanya gertak-gertak sambal aja, Pak Teguh. Betul. Trump itu menyatakan apa yang sudah dia katakan dan dia akan buktikan untuk itu. Jadi ini yang membuat negara-negara Eropa itu khawatir. Bahkan sebelumnya mereka berpikir siap membangun fakta pertahanan tanpa Amerika Serikat. Tapi kenyataannya harus diakui teknologi Amerika Serikat itu memang luar biasa. Mas Rizal, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apa dampaknya jika Spanyol dan Inggris ini akhirnya berubah pikiran mau membantu untuk pangkalan militer Spanyol dan juga Inggris diperuntukkan untuk Amerika menyerang Iran? Yang pasti perang ini, Mas Rizal dulu, Pak Teguh. Baik, yang pasti adalah perang ini akan semakin luas, bahwa Iran akan. Oke, baik. Mas Rizal silakan sambil diperbaiki saluran koneksi. Baik, iya. Mas Rizal silakan, monggo. Ya, yang pasti dampaknya tentu ke harga energi akan semakin tinggi ya, dan tentu bagi negara-negara yang net importer akan akan terdampak cukup besar gitu ya, terutama terhadap komoditasnya, baik itu inflasi gitu ya. Tetapi yang paling menguntungkan adalah mereka bagi produsen energi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara apakah ini adalah merupakan kepentingan ekonomi atau perdagangan gitu ya, saya kira Trump melakukan ini
tentu sebagai instrumen tekanan geopolitik gitu ya daripada perang dagang klasik. Jadi kalau kita bicara misalnya nanti Inggris dan Spanyol kemudian mengizinkan ya untuk penggunaan pangkalan militer, maka tentu peperangan ini akan semakin besar gitu ya, dan Iran juga tentu akan bertahan, dan bagi negara yang selama ini menjadi mitra dagang Iran, katakanlah Rusia, kemudian juga China, termasuk juga saya kira meskipun diembargo oleh Amerika, juga melakukan perdagangan gitu ya dengan katakanlah Korea Utara gitu ya, dan teknologi banyak kan Iran dari sana, Nah, dan support juga akan semakin besar gitu ya. Nah, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap apa namanya perdagangan dan juga harga dari energi dan tapi gas oke, terutama ya. kalau dilihatnya sendiri Pak Teguh, kenapa sih Amerika ini masih perlu dukungan dari sekutu-sekutunya? Pak Teguh? Oke, sambil diperbaiki koneksinya, saya mau tanya kalau gitu ke Mas Rizal. Kenapa kira-kira Mas Rizal, analisa Anda, kenapa Amerika ini masih perlu dukungan dari para sekutunya? Yang pasti Amerika ini kan sedang mengalami defisit perdagangan yang besar ya, bahkan utang juga tinggi, defisit anggaran juga semakin besar ya, hampir 6,2% ya terhadap PDB-nya, ditambah juga utangnya juga 127% ya terhadap PDB-nya. Jadi memang mau tidak mau harus mencari sumber-sumber ekonomi khususnya dari energi yang notabene itu menjadi bargain bagi Amerika ya. Memang dalam jangka pendek kelihatannya tidak akan terlalu banyak memberikan keuntungan gitu secara langsung bagi Amerika, tapi bagi jangka panjang Amerika bisa memberikan tekanan ya, dan juga saya kira keuntungan bagi Amerika ya di dalam penguasaan sumber daya energi ini gitu. Oke, soal selain penguasaan sumber daya energi ketika Amerika menyerang Iran, Pak Teguh, kenapa sih kira-kira analisanya Pak Teguh, Amerika ini masih sangat perlu dukungan dari para sekutunya? Apakah juga takut-takut jaga-jaga nih ketika Iran juga punya sekutu lainnya, misalnya seperti Rusia dan juga China yang mungkin sekarang tidak terang-terangan mendukung, tapi kemudian menjadi ancang-ancang juga bagi Trump jika terjadi balasan dari negara sekutu Iran? Memang harus diakui ya, perang kali ini sudah Oke. menyita Pak Teguh, mohon maaf ini energi masih terbata-bata, mungkin saluran internetnya masih terputus begitu. Oke, misalnya energi nah ini sudah baik. early warning sudah 2,4 F15. Oke, kita akan coba saluran nanti akan berhubungi lagi Pak Teguh dengan pertanyaan yang sama. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan segera kembali. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya ke Pak Teguh Reza Shah, kenapa kira-kira Amerika Serikat ini masih membutuhkan negara-negara sekutu lain seperti Spanyol dan juga Inggris? Apakah ini merupakan ancang-ancang bagi Trump, Pak Teguh, kalau Iran ini dibantu terang-terangan oleh sekutu-sekutu lainnya seperti Rusia dan juga Tiongkok? Terima kasih. Saya perhatikan Tiongkok dan Rusia itu baru membantu sebatas penyediaan fasilitas. Mereka belum menurunkan yang namanya penasihat militer, mereka belum menurunkan namanya instruktur, belum. Tapi menurut hemat saya, yang dikhawatirkan oleh Donald Trump ini adalah baru seminggu ini perang ini berjalan, bahkan baru 5 hari, yang terjadi adalah anggaran yang keluar sudah luar biasa. Ya. Anggaran yang keluar itu misalnya untuk perangkat early warning itu sudah 1,1 billion US dollar. Kemudian 3 pesawat F-15 yang jatuh, itu seharganya sudah hampir 300 miliar US dollar. Kemudian perangkat-perangkat satelit yang sudah rusak itu 20 miliar dolar. Dan kemudian sudah turun jatuh juga perangkat-perangkat misil itu sekitar 500 miliar dolar. Jadi kalau hal ini berlangsung terus-menerus, maka total yang terjadi adalah sudah lebih dari 2 miliar US dollar itu sudah habis. Jadi Amerika tampaknya juga berpikir NATO itu kan terikat pada satu perjanjian, pasal 9, di mana dikatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota NATO akan berarti serangan terhadap mereka semua, dan karena itu mereka harus bergerak secara serentak sesuai dengan konstitusi masing-masing.
Itu yang alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah Trump ini salah menghitung kekuatan Iran. Ternyata Iran siap bertarung untuk jangka panjang. Sehingga Amerika Serikat berpikir konsentrasi dia harus terbagi. Misal terbagi ke arah kawasan Indo-Pasifik. Di kawasan Indo-Pasifik ini ada dua isu yang sangat luar biasa. Pertama adalah isu di Laut Cina Selatan yang melibatkan China, dan di situ juga ada anggota-anggota ASEAN yang selama ini disupervisi oleh Amerika Serikat, yakni Vietnam dan Filipina, dan juga di Laut Cina Utara. Di situ ada Korea Selatan dan ada dan Jepang. Bila Trump tidak hati-hati, maka akan terjadi posisi Amerika Serikat menurun di kawasan itu, di mana Jepang dan Korea Selatan ternyata belum siap untuk sebuah koordinasi bersama dalam hal pembagian beban kalau Amerika Serikat tidak ada. Kemudian memang Amerika Serikat sebagai adik kuasa itu harus berpikir global, dan pada saat inilah dia merasa bahwa sebenarnya kekuatan Amerika Serikat itu sangat terbatas karena China dan Rusia cukup diam-diam Meskipun Pak Teguh, Trump ini secara terang-terangan juga mengatakan dia siap dengan war lebih dari 45 minggu. Itu kan kata Trump. Tapi kalau kita lihat statement dari Hegseth, dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat sendiri, itu sebenarnya Pentagon itu goyang. Mereka seringkali tidak tahu bahkan pada saat serangan pertama, apakah itu dengan persetujuan Amerika Serikat atau Amerika Serikat mengikutinya belakangan. Jadi ini adalah hal-hal yang membingungkan masyarakat. Tapi kata Sun Tzu, memang membingungkan masyarakat lain itu penting sekali sehingga mereka habis energinya untuk mereka-reka Amerika Serikat itu akan kemana. Tapi dari sini, setidaknya sudah kelihatan Amerika Serikat sudah terlanjur mengeluarkan teknologi yang sangat tinggi yang sebenarnya ditujukan untuk suatu perang masa depan yang kalau mungkin menghadapi China dan mungkin menghadapi Rusia. Tapi China dan Rusia sudah belajar kehebatan Amerika Serikat itu di mana, dan saya pikir mereka sudah siap untuk koordinasi dalam hal selanjutnya di masa depan dibutuhkan joint forces atau keterlibatan bersama antara China, Rusia dan juga Iran. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Mas Rizal, Amerika Serikat lebih untung apa lebih rugi nih dengan perang Iran yang berkepanjangan ini? Ya, kalau yang pasti kalau kita lihat dari besaran ya anggaran yang dikeluarkan, memang biasanya ya Amerika itu keuntungannya tidak besar ya dalam jangka pendek, tadi saya sudah sampaikan ya, karena biaya militernya kan sangat tinggi, tadi disampaikan juga oleh Pak Teguh. Tapi ada beberapa potensi keuntungan yang tidak langsung. Pertama, akan mengambil manfaat dari kenaikan harga energi global ya, di mana itu yang akan menguntungkan produsen energi termasuk Amerika. Di situ ada minyak dan juga gas ya. Kemudian juga penguatan dolar ya sebagai safe haven ya, ini juga saat risiko geopolitik meningkat, dan sekarang terbukti ya bahwa para investor capital lebih banyak di safe haven ya, ini di US dan di US dollar dan juga di emas kan gitu ya. Kemudian juga penguatan industri pertahanan melalui lonjakan belanja militer dan ekspor senjata. Nah, ini juga biasanya Amerika kan sebagai eksportir senjata yang selama ini biasanya peperangan itu juga menjadi tanda kutip marketnya lah gitu ya. Jadi umumnya ya secara makro memang perang itu akan mengurangi defisit akan mengurangi ekonomi global ya, tetapi tentu akan meningkatkan inflasi energi, menekan perdagangan di global, dan manfaat yang akan dinikmati oleh Amerika tentu in the long run ya. Dan keuntungan bagi Amerika tentu ini dari kenaikan harga dan juga penguatan posisi dolar, termasuk juga penguatan industri pertahanannya. Berarti ini artinya juga dengan penutupan Selat Hormuz justru menguntungkan tadi ya, dengan kemungkinan untuk kenaikan harga energi begitu ya Mas Rizal ya, menguntungkan karena Amerika sendiri punya cadangan energi yang banyak juga berbeda mungkin dari negara-negara lain termasuk kita gitu. Ya persis, ya termasuk juga salah satunya kan Venezuela kemarin ya, diambil rezimnya diganti, kemudian para investor Amerika ya khususnya di energi kan sekarang sedang berproduksi kan gitu ya, sudah melakukan produksi energinya ya, minyaknya, dan ini saya kira salah satu strategi ya untuk menikmati kenaikan harga energi. Memang hari ini turun ya harga minyak gitu global, tetapi 2-3 hari yang lalu kan dari 70 menjadi 80 ya, sekarang 70 lagi kan. Tetapi kan harga
harga terus dinamis begitu ya, dan in the long run ya, pasti tentu akan masuk ke dalam titik di mana harga minyak akan lebih menguntungkan bagi para produsen. Oke, dengan mengancam Spanyol dan juga Inggris, Pak Teguh, pertanyaan selanjutnya, apakah Amerika Serikat ini sedang melancarkan ya negosiasi untuk perang dagangnya untuk bisa menekan negara lain agar negara-negara sekutu Amerika ini bisa mendukung Amerika menyerang Iran? Memang dalam kenyataannya memang yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kita hanya melihatnya dari perspektif geostrategik dan geopolitik ya. Sebenarnya pada saat yang sama Amerika juga memainkan 3 papan catur sekaligus. Pertama papan catur geopolitik dan geostrategik, yang kedua adalah papan catur geoekonomik, dan yang ketiga adalah papan catur geososial budaya. Jadi intinya adalah kalau mereka sangat aktif, kalau Amerika Serikat sangat aktif di luar, itu secara tidak langsung akan mendukung program MAGA dia, Make America Great Again, kemudian pada saat sama menyudutkan China. Karena dengan penguasaan di Venezuela, itu pembangunan China itu tertahan sampai 10 tahun. Nah kemudian kalau benar-benar Amerika Serikat berhasil menguasai ladang-ladang minyak lanjutan di Timur Tengah, maka dapat dipastikan MAGA itu akan terwujud. Jadi dengan demikian, perang ini sangat penting bagi Amerika Serikat, dan memang ada kerugian jangka pendek, tapi manfaat jangka pendeknya luar biasa. Berarti artinya ini Trump ini sangat-sangat sudah memperhitungkan ya dampak yang akan dia dapatkan ketika perang Iran terus berkelanjutan. Apalagi kan backgroundnya Trump sendiri adalah seorang pengusaha juga, Pak Teguh. Tepat sekali. Trump ini adalah seorang negosiator yang sangat hebat. Trump ini terbiasa hidup di dunia bisnis yang sangat membutuhkan negosiasi terus-menerus, dan Trump juga didukung oleh lobby-lobby ya dari AIPAC yang sangat kuat, sehingga skor dia di Senat itu unggul 53 lawan 47. Dan pada saat yang sama Trump sangat didukung juga oleh military industrial complex. Ini perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi peralatan perang. Bagi mereka semua itu akan terbayar kalau terjadi perang, karena terjadinya perang itu membuktikan setidaknya pesawat-pesawat mereka, radar-radar mereka itu mencapai level combat proven. Jadi bukan hanya kuat di public relation, tapi juga sudah terbukti di lapangan. Kalau sudah demikian ya otomatis perangkat-perangkat perang mereka akan lebih mudah dijual ke berbagai belahan bumi. Kalau gitu Mas Rizal, dengan kepercayaan dirinya seorang Trump, ada nggak sih kira-kira hal yang mungkin membuat Trump ini menghitung ulang, mengkalkulasi ulang dengan serangan yang dilakukan ke Iran selama beberapa hari terakhir, terlebih lagi dengan ya Spanyol dan Inggris yang sudah mulai menyatakan bahwa ia tak setuju, tak sependapat dengan kebijakan Trump ini? Iya, tentu ya. Karena kan kalau defisit semakin besar ya, belanja juga semakin besar, dan itu kan menekan terhadap anggarannya ya. Dan itu juga teriak kan di Senat ya, kemudian di dalam negeri sendiri. Dan ini kan tentu akan mengancam stabilisasi politiknya Trump sendiri kan di dalam negeri. Nah, tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa NATO adalah sekutunya Amerika yang notabene punya perjanjian kalau satu perang gitu ya, maka harus didukung, kira-kira kan gitu. Atau yang mengancam satu negara harus didukung oleh NATO itu sendiri atau anggota NATO. Dan ini tentu bagi Trump untuk apa? Untuk burden sharing gitu ya. Jadi kalau saya katakan berbagi beban keamanan lah, kira-kira begitu. Minta bantuan ya. Minta bantuan gitu, karena belanja sendiri kan mencapai hampir sekarang 800 miliar US dollar per tahun tuh Amerika gitu ya. Dan tentu ini kan besar sekali, apalagi 3-4 hari terakhir kan sudah hampir 3 kali lipatnya ya, yang tentu ini harus berbagi ke negara lain ya, ke sekutunya. Tetapi ketika tanpa dapat dukungan, maka biaya keamanan global bagi Amerika kan akan lebih mahal lagi gitu. Maka wajar kalau kemudian Trump menekan negara-negara NATO sebagai sekutunya kan gitu. Oke, berarti ini juga kemudian menandakan bahwa kepercayaan diri Trump juga kemudian teruji begitu ya, atau diuji begitu dengan meminta bantuan dari negara-negara sekutu seperti Spanyol dan juga Inggris untuk meminjamkan pangkalan militer yang menyerang Iran. Terima kasih untuk pandangannya Mas Rizal, Pak Teguh, selamat malam Bapak-Bapak. Sama-sama. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, anak buah kapal yang didakwa